Oke, jadi ya ini kita ulang sedikit ya. Ini Om Reza, pokoknya intinya Om Reza itu kawan saya, teman nongkrong di BRI dulu ya. Sekarang income-nya udah di atas 2M ya, luar biasa banget. Padahal dulu ternyata makan bareng di kantinnya juga ada. Di sini ada Mas Tito ya. Jadi pokoknya kita nih makan bareng lah waktu itu. Waktu itu jarang banget dia beli makan ya. Jadi kadang kita suka traktir ya. Tapi sekarang beda banget ya. Nah, ini nih. Ini dia. Wow, Hari ini bintang tamu kita itu adalah Asta Nur Cahya. Wah, mungkin buat teman-teman yang belum tahu, Wira Sableng nih. oh ya bintang film, pemain film laga Headshot loh, teman-teman loh. Headshot tuh sama Jul Estel ya, Bro. Iya, Julius Tell betul. Gila, Wiro Sableng, The Night Come For Us. Nah, langsung pada nonton. Nah, ini nih Mas Asta nih yang ini nih. Ya bukan ya, ini Joe Taslim Oh, ya. bukan, bukan. Itu Sub-Zero, Pak. Sub-Zero Oh, itu. Sub-Zero gokil ya. Waduh, udah internasional dia. Jadi lah kan Joe Taslim dulu kan dari sini juga ya. Jadi Iya. kalau lagi lihat artis berantem sama di film tuh biasanya Mas Asta tuh musuhnya ya, Bro ya. Nah, yang Biasanya lu jadi dibanting, berandalnya tiba-tiba ya. meja pecah. Wah, tuh dia tuh gitu. Yang dilempar-lempar. Heeh. Oke. Ini apa nih, Bro? Wiro Sableng ya? Itu Tiga, Wira Sableng. tiga brewok. Oh, ini. Iya. Lah, ini Om Sis nih. Bukan ya? Oke. Ini sama Pevita Pierce loh. Gokil Sama ya. Pevita. Ya. Udah sama Jul Estel sama Pevita juga ya. Ya, membantu biar jagoan itu terlihat jago karena ada penjahat. Jadi sebenarnya yang hero-nya itu penjahat. Wow, tapi film nggak akan jalan ya kalau nggak ada penjahat ya. Oh iya, tahu-tahu. Oke, Bro, kalau di Headshot tuh jadi apa, Bro? Ini sambil agak santai di sini ya. Ini mulai ada yang Sama di Headshot gua nggak ngerti kenapa ya selalu dikasih peran tuh penjahat aja. Di Headshot juga pertama kali fighting sama Julia Estelle itu scene pertama gua di Headshot. Oh, Karena gua sekali jadi orang baik senang banget. Wah, jadi orang baik nih. Tiba-tiba orang baiknya kesurupan berantem sama jagoan jahat lagi. padahal muka lu baik ya. Hehehe. Arif tuh Dikit. yang harus jadi berandal tuh. Halo Mbak Mona, selamat datang Mbak. Jadi teman-teman 2021 ini kan kalau gue pikir sih kayaknya udah eranya jadi investor robot ya teman-teman ya. Kalau dulu kan orang invest robot itu takut-takut ya. Kalau sekarang kayaknya udah pikirannya tuh kayaknya udah gue pilih robot yang lama nih gitu ya, yang udah sustain lah ibaratnya ya. Jadi kayaknya udah menjadi suatu hal yang biasa gitu untuk invest robot gitu. Karena pada akhirnya semua orang akan invest robot juga sih menurut gue ya. One day ke depannya gitu ya, bener ya. Tinggal milih aja dia mau robotnya yang mana gitu. Oke, tanpa lama-lama kita kasih sambut yang meriah untuk Mas Asta. Silakan Mas Asta. Wes. Untung disambut bukan disambit. Halo teman-teman semua, ini luar biasa ya, saya ketemu orang-orang hebat semua ini. Jadi sebenarnya sih saya juga alumni SB1M ya. Berguru juga sama Mas Adit sama Mas Berto gitu. Cuma lucunya ketemu Reza Syahrani yang tadi pertama kali Mas Berto ceritain, itu saya nggak ketemu di SB1M. Tahu-tahu ketemu satu figur sukses, anak muda, anak SB1M juga. Jadi gua tuh kayak turun gunung, ketemu pusaka, balik lagi ke atas. Ya nggak? Yang guru, ini ada pusaka bagus nih. Ya, kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, kronologis ya, ini kita santai aja ya. Jadi kalau ada yang mau nyeletuk boleh, kalau ada yang mau langsung nanya boleh, ya kan? Santai aja. Jadi gue mau cerita kronologis gue. Kenapa gue skeptis banget mengenai ini, kok terjun lagi gitu. Karena gue jujur ya, 2013 itu pernah trading manual, 1 bulan uang gue habis. Itu tabungan gue beberapa tahun, gue nggak boros, habis begitu aja. Sama Pak Forex, bro? Sama Pak Forex? Forex. Oh, Forex langsung ya? 2014, gue coba gold, mini akun ya, 100 juta, patungan sih sama temen. Kali ini nggak 1 bulan, 2 bulan habis gitu. Nah, disitulah gue skeptis. Kenapa? Gue tahu dan sadar, gue ini bukan anak sultan. Uang segitu, itu jeripaya luar biasa. Ya udahlah, bodo amat lah mengenai hal ini. Ya mungkin orang jago di bidangnya, gue bidang yang lain. Mungkin gue cocok di air kali. Nah, tiba satu waktu nih, rese nih, ada temen gue.
kebetulan namanya sama, Reza juga. Yang ini kita panggilnya Bewok dah. Nah ini dia nggak masuk sih, tapi nanti mungkin akan masuk. Nah Reza Bewok ini nanya sama gue, bro, tak, kenapa? Mungkin karena gue berewokan disangka ahli agama ya. Padahal mah, tak, menurut lu perdagangan valuta asing itu hukum syariahnya gimana, tak? Ah, haram itu haram. Kenapa? Gambling nggak boleh. Udah deh, nggak usah. Gue tiba-tiba sensi, ingat masa lalu, uang gue habis. Nah, jadi pertama kali gue terbuka, si Reza ngirim gue chattingnya sama temennya. Tak, coba lu pelajari deh. Ini katanya sih boleh. Nah, pas gue baca, iya loh. Kalau kayak gini bisa jadi boleh loh. Ah, gue terbuka tuh, Mas. Nah, terus gimana sih? Iya, gue punya satu sohib, tak. Namanya sama kayak gue, Reza juga. Reza Paten namanya, Syarani ya, Paten. Nah, terus dia ikutan juga. Oh, buka apa dia? Buka akun kecil. Akun kecil berapa? 100 juta. Enggak, tak. Akun kecil bisa 9 juta. Hah? 9 juta? Kok gue dulu 100? Nah, 9 juta. Terus, gue nanya gini, bro. 9 juta, berapa bulan duit dia habis? Ya dong, masa gue habis dia nggak habis? Dunia nggak adil. Nah, terus dia bilang, tak, kalau duit dia habis mah gue nggak akan ngobrol. Oh gitu ya. Ya udah, pertanyaan gue simple. Ya udah, duit dia dari 9 juta, dia taruh Februari 2019. Percakapan ini Maret 2020, berarti 1 tahun 1 bulan ya. Kan jadi simple, ya udah 9 juta dia jadi berapa? Nah, 9 juta dia udah jadi 9 miliar, tak. Ah, yang bokis loh. Bokis gila. Gimana 9 juta 1 tahun 1 bulan jadi 9 miliar gitu. Nah, tak, ini sohib gue banget. Ini sohib gue banget. Jadi gue tahu banget dia lah, zaman dia susah ngerantau ke Jakarta, nggak punya apa-apa. Ya udah, I'm trust on him lah ya. Terus lu cerita lagi. Iya, apa namanya? Sampai dia beli rumah cash 2,5 miliar dia beli, sama mobil pertama dalam hidupnya langsung beli BMW seri 5 tuh 1,3 miliar. Nah, jujur teman-teman, gue dengar kayak gitu, kuping gue panas. Dagang apaan 9 juta bisa jadi 10 miliar lebih? Akhirnya gue nyerahin diri. Bro, gue penasaran temen lu kok bisa sukses banget, kok bisa habis banget. Coba dong temuin gue sama dia. Nah, disitulah gue arrange waktu, akhirnya bisa ketemu ngobrol sama Reza Paten di Zoom sih ya. Karena Maret 2020 kan udah COVID ya. Dan di situ dia jelasin. Ternyata dia bilang, tak, nggak ada yang istimewa sama gue. Kebetulan aja robotnya bagus. Oh, jadi dia pakai robot. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang udah dengar robot trading, ada yang belum juga kali ya? Rata-rata belum deh. Rata-rata belum ya? Nah, ada ya? Jadi sebenarnya dia bilang, tak, kalau lu mau ngobrol sama gue, lu akan ekspektasi lu tinggi, lu nggak akan dapat banyak apa-apa dari gue, karena memang gue biasa aja, kebetulan aja robotnya bagus, jadi gue kesundul. Nah, gitu. Nah, dalam robot ini sebenarnya simpel teman-teman. Kita nggak perlu kerja, kita nggak perlu berdagang, kita nggak perlu ngerti, bahkan kita nggak punya ilmunya pun nggak perlu, kita nggak punya waktu pun nggak perlu. Karena kenapa? Sudah ada robot atau teknologi yang betul-betul bekerja secara otomatis buat kita. Oh gitu ya? Iya. Nah, jadi mungkin gue boleh izin ya share slide? Siap, udah bro. Udah ya? Waduh, screen, udah berubah? Yes, Sip, muncul deh. Muncul ya. Nah, jadi ini bisnis, katanya bisnis zaman next. Karena kalau zaman now bisa lekang sama, bisa ini ya, bisa udah nggak zaman lagi. Kalau next tuh sekarang dan seterusnya. Jadi concernnya lebih ke jangka panjang sih. Nah, cocok buat segala kalangan ya. Mau yang rebahan, mau yang sultan, wah cocok deh. Gitu. Karena paket paling minim kebetulan 9 juta, everybody bisa bisa achievable lah, cukup. Sampai yang miliaran di sini udah banyak. Sampai setahu gue rekornya sampai 500 M orang geser dananya ke sini untuk dikembangkan. Oke. Nah, mungkin udah ada yang baca buku om gue ya, Om Kiyosaki. Nah, ini om gue. Kan kita tahu ya, ada empat cara nyari duit, kerja, self-employed, bangun bisnis. Nah, di robot trading ini, nah kita langsung nih, di software robotik ini, kita langsung ngajak bagaimana teman-teman udah masuk ke investor ya? Investor. Langsung lompat ke investor ya? Yes, bagaimana teknologi bekerja untuk kita, uang bekerja untuk kita, bukan kita lagi yang bekerja untuk uang. Nah, ini menarik nih. Nah, oke. Jadi apa tuh, tak, uang kerja buat lo?
robot kerja buat lu. Bidangnya apa? Jadi robot ini akan secara otomatis beli dan akan secara otomatis jual di saat harganya tinggi. Nah, kalau belinya otomatis, jualnya otomatis, berarti profitnya otomatis nggak? Profitnya otomatis. Nah, dagangnya di mana? Nah, kalau untuk logiknya, saat ini baru cocok di valuta asing. Jadi kalau trading itu kan, simpelnya trading itu apa ya? Trading itu dagang. Nah, mungkin akrabnya orang taunya trading saham ya, komoditas ya, nikel, batu bara, emas ya kan? Atau yang lagi happening cryptocurrency ya. Nah, yang robot ini di mana? Nah, kita main di mata uang. Nah, oke, di mata uang. Emang mata uang bagus. Ini sumber Wikipedia ya. Satu hari, bayangin, ada perputaran 6,6 triliun per satu harinya. Wah, tuh kalau dibeliin somai, bumbunya banjir tuh. Oke. Nah, kebetulan perdagangan valuta asing atau forex trading ini peranannya itu sekitar 3 triliun, teman-teman, hampir setengahnya. Bayangin, jadi besar banget ini pangsa pasarnya. Besar banget. Wih, udah mulai hijau deh. Nah, cuma banyak orang nggak sadar. Di balik peluang yang besar, bahkan besar banget, resikonya gede. Setuju ya? Dan semua hal ada resiko. Kerja bisa di PHK. Coba nggak masuk 3 bulan di PHK ya. Nah, usaha sendiri, barang bisa nggak laku. Buka bisnis, ya bisa rugi atau bangkrut ya. Berdiri di lantai 40 kayak gini. Ya, kalau lompat berhasil, ya bisa tahu sendiri lah ya. Atau bisa juga gagal bunuh diri ya. Nah, trading ini resikonya apa? Ya simpel teman-teman, resikonya loss. Ya resikonya apa? Ya resikonya rugi. Gitu. Kalau ngomongin perusahaan, takut scam, buy data, ada nggak yang terjadi? Ada, perusahaan gagal bayar. Berapa jumlahnya dari 100% ini? 0,2%. Nah, yang perlu kita harus perhatikan apa? Kebanyakan orang kalah, uangnya berkurang, bahkan habis seperti saya, itu karena 95% karena faktor loss. Gitu. Nah, ini nih. Oke. Nah, tinggal bagaimana punya ilmu nggak untuk meminimalisir risiko ini gitu. Oke, sejago-jagonya pembalap juga nggak bisa nggak kecelakaan gitu ya. Nah, tetap aja. Oke ya. Nah, lalu ngomongin trading, ada kelemahan nih teman-teman. Kelemahannya apa? Ya ini ya. Perlu belajar ilmunya. Saya punya teman seorang profesional trader, jago banget, ya kan, nggak ngerti lah diajarin gimana, ya tuh dia juga belajar bertahun-tahun. Tapi kalau udah punya ilmunya, yakin nggak punya waktunya buat trading ya? Apalagi kalau ngelakuinnya sambil kerja, sambil dagang, ya kan, sambil trading gitu kan. Nah, dan kebanyakan orang pengen banget hasilnya instan ya. Ya mie instan aja harus dimasak dulu ya. Nah, sama emosi nih, ini yang paling repot nih, manusia banget nih. Kenapa? Kalau dagang untung nggak puas, kalau rugi nggak ikhlas. Lah kamu maunya apa? Gitu kan? Untung nggak puas, rugi nggak ikhlas. Nah kan gitu ya. Akhirnya apa? Kita tahu bisnisnya jelas, marketnya luas, hasilnya gede banget. Tapi saya nggak menguasai dan resikonya tinggi banget. Nggak berani saya. Ada nggak solusinya? Masalahnya ada nih. Solusinya ini yang belum pernah ketemu. Sehingga diciptakanlah. Nah, robot trading gitu. Cara kerjanya gimana? Ya nggak usah kerja. Ngapain kerja? Orang robot yang kerja buat kita. Terus kita ngapain ya? Kita kongko-kongko aja, ngopi-ngopi, ketawa ke TV, tahu-tahu profit, ya kan? Asik banget ya. Nah, jadi kerjanya sih ada teknisnya. Teknisnya simpel. Isi saldo trading di broker, dikoneksiin robotnya, ya kan, ke broker. Udah nikmati profitnya. Lah investor teman-teman nggak perlu ribet. Investor tuh nggak perlu ribet, nggak perlu pusing. Kenapa? Cukup terima beres. Karena yang kerja orang lain. Di sini yang kerja adalah sistem atau teknologi atau robot. Gitu. Nah, kalau setelah gue kulik-kulik mengenai ini, akhirnya yang nyiptain robot ini kan namanya perusahaannya kan SMI ya. Udah ada yang pernah dengar belum? Perusahaan SMI ini. Ini lagi viral nih. Ya kan? SMI. Bukan sudah makan hilang ya. Nah, Simbiotik Multitalenta Indonesia. Wah, ini sejak dia berdiri 2017 sampai sekarang, ini lagi meledak banget. Benar-benar meledak ya. Buktinya kita punya teman ya, alumnus SB1M aja,
baru 2 tahunan udah punya penghasilan di atas 2 miliar lebih. Lebih tepatnya sekarang 7 miliar sebulan sih, bulan kemarin. Itu kan crazy banget kan. Nah, tapi setuju nggak sih teman-teman sama gue? Maksud gini, kalau kita lihat teknologi dalam kehidupan kita, sebenarnya nggak kaget sih kenapa ini bisa besar banget. Kenapa? Contoh aja, toko udah banyak di luaran sana. Tapi ketika toko kawin sama teknologi, jadinya apa? Tokped, Lazada, ya kan? Jadi gede banget gitu loh. Nah, sama dari zaman dulu ojek udah ada, setuju ya? Mau ojek gendong ya, ojek apa, udah ada. Tapi ketika ojek kawin sama teknologi, racikannya pas. Jadinya apa? Gojek, jadi Grab, jadi gede banget dalam waktu singkat. Bahkan ngalahin perusahaan raksasa dan senior kayak Garuda, ya kan? Kalah. Kayak Bluebird, kalah. Kenapa? Karena teknologi. Loh, ini juga sama, nggak ada yang spesial. Valuta asing perdagangan, ya dari zaman dulu udah ada, ya kan? Nggak ada yang spesial. Tapi ketika dikawinkan sama teknologi, racikannya pas, jadinya seampun-ampun teman-teman. Seampun-ampun jadinya, gitu. Baik perusahaannya besarnya skala betul-betul ekstra besar, yang ngejalanin, boleh ya, boleh nggak ya? Yang mau ngejalanin, sekali ngejalanin dan suksesnya juga besar banget gitu. Oke ya? Nah, jadi kenapa perlu robot ya? Jadi ini kita namain robotnya Smart X-Bot ya. Jadi robotnya smart. Kitanya juga harus smart ya. Nah, ini udah hasil backtest pengalaman analisa 20 tahun, teman-teman. Jadi ya ahli IT sama ahli tradernya juga udah jago gitu ya. Udah jago banget. Portofolionya gimana? Jalan 3 tahun ya. Ini belum pernah gagal menghasilkan profit untuk investor seperti saya, seperti Mas Berto, seperti Mas Adit, dan teman-teman yang lain yang sudah jadi investor, setiap bulan. Nah, jadi kita bisa aja punya 1000 asumsi dalam kepala kita, setuju ya? Tapi 1000 asumsi akan kalah sama satu hal. Apa teman-teman? Satu hal, bukti. Kalah tuh asumsi apa? Udah bukti, membuktikan udah. Nah, ini buktinya. 3 tahun belum pernah gagal, ngasilin profit masuk kantong setiap bulan untuk investor seperti kita. Oke? Nah, aduh, harus kebalik dikit, gak apa-apa ya? Nah, jadi saya mau cerita soal pilihan paket. Nah, pilihan paket itu ada setiap kelipatan 9 juta. Setiap kelipatan berapa? 9 juta. Ini Berarti diputar 9 aja, juta bisa bro. dilipat tuh. HP Ya. lu diputar aja. HP gue diputar ini dari PowerPoint ya. Sebentar ya. Gue pakai PDF deh. Dam. Ya. Yang ini Ya, oke, cakep, Mas? cakep bro, cakep. Oke. Kelipatan 9 juta, berarti 9 jutanya bisa dilipat. Gitu. Tak, gue bisa nggak ikut yang 10 juta? Nggak bisa, karena pilihannya cuma 9 juta dan kelipatannya. Gitu. Nah, ini paket 9 juta. Dan ini paket pertama gue mulai. Kenapa? Karena lu mau nyoba-nyoba, nggak berani gede. Enggak, bro. Karena duit gue waktu itu 14 juta. 18 juta duit gue nggak nyampe. Ya nyampe 9 juta, ya udahlah mau gimana, gue ikut aja 9 juta. Kan gitu ya. Nah, jadi 9 juta ini akadnya akan terbagi 2 nih. Pertama untuk pembelian robot, satunya lagi deposit. Robotnya berapa, depositnya berapa, ya ini. E-book robotnya itu kita beli 1,5 juta. Kan robotnya mau kerja buat kita, jadi kita harus beli teknologinya. Berapa? 1,5 juta. Berarti sisanya berapa? 7,5 juta ya teman-teman ya. Nah, 7,5 juta inilah yang didagangin sama robot kita. Gitu. Oke? Nah, dalam dagang gimana? Jadi gini, teman-teman, ini biar gampang ya. Ketika kita punya robot, kayak kita punya sales gitu. Teman-teman bangun usaha kayak punya sales. Jualan teman-teman apa? Baju, obat. Nah, sales ini teman-teman suruh kerja. Mas, Mbak, sehari kamu kerja ya, cari untung ya. Nah, bisa untung, bisa laku barangnya, bisa enggak. Kan gitu ya. Nah, dan saya lompat ke hasilnya ya. Nah, hasilnya ini teman-teman. Hasilnya ini tahun 2020. Ini pas COVID awal-awal ya, 2020 ya. Nah,
Kalau teman-teman lihat di 2020 bulan Januari teman-teman ya, Januari itu profit 13% dari modal yang teman-teman kasih ke robot. Nah, itu menghasilkan sebulan berapa? 13%. Ya udah kali aja modalnya. 13% berapa ya segitu. Nah, April 13%, naik turun teman-teman ya. Namanya bisnis nggak ada yang fix ya hasil tiap bulan ya. Juni sampai Desember 10%. Setahun itu untung 141%. 141%. Ini besar nggak? Besar teman-teman. Tapi ini untung 141%, lebih besar lagi 2019. Wih, 2019 keuntungan setahun 220% teman-teman. Tapi wajar karena semua bisnis lagi oke, kerjaan juga lagi bagus, nothing happen. Pas 2020 kan Covid ya. Nah, perusahaan yang bisa bertahan dan bertumbuh itu mah keren banget. Nah, balik lagi ya. Total keuntungan 141% kalau saya boleh terjemahkan gitu. Kalau teman-teman naruh 10 juta, berarti dalam setahun 10 juta teman-teman jadi 24 juta 100 ribu. Kalau teman-teman naruh 100 juta jadi berapa? Jadi 241 juta. Lah, kalau teman-teman naruh 1 miliar, ya berarti 1 miliar teman-teman jadi 2,41 miliar, 2,4 miliar termasuk modalnya. Nah, amazing nggak teman-teman? Asik ya? Nggak ngapa-ngapain tuh, nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, cuma ada cumanya teman-teman. Nah, ini cumanya harus dijelasin nih. Cumanya ini si robot bilang sama kita, kalau bisa dialog ya, bos, kenapa? Gue udah kerja nih. Nah, emang tugas lo. Terus ngapa? Lo kerja gue bagus banget, bos. Terus ngapa? Ya, bagi kue dong. Bagi-bagi untungnya. Ah, lo tau banget duit sih kan gitu ya. Lo minta berapa? Ya tergantung, bos. Bos ngasih saya modal berapa? Lo kok gitu? Kalau bos kasih saya modal gede, wah, saya kasih bagian buat bos gede. Itu mah udah wajar. Nah, terus kalau saya kasih modal kamu kecil, masa kamu kasih saya modalnya? Kamu ngasih saya untungnya kecil? Enggak, bos. Kalau bos kasih saya modal paling kecil nih 9 juta nih. Saya kasih bos setengah deh. Kita belas mangka deh, biar sama-sama enak. Berarti buat bos sebagai investor tuh kita ya, 50%, si robot minta 50%. Oh, ini asik nih. Konsep pertama yang dibikin nih sama Net 89. Ya udah, kalau penghitungannya begitu, kamu kasih saya 50%, sementara hasil setiap bulan dan setahun segini, jadi saya dapat berapa? Udah, saya mau terima beres deh. Ya ini, profit bersih investor, teman-teman. Itu sekitar ya round 400 ribu ya. 400 ribu, 300, 400, 400. Setahun 4,5 bagi 12 bulan, ya round hampir 400 ribu sebulan. Gitu, teman-teman. Asik ya? Asik ya? Gak ngapa-ngapain loh. Jalan sendiri, untung sendiri. Tiba-tiba masuk aja. Oke? Nah, kalau teman-teman ngerasa cocok sama untungnya dan cocok sama modalnya, berapa? 9 juta. Ya udah simple, bungkus aja. Bungkus aja. Udah membuktikan kok dari 2018. Bungkus. Tapi kan ada juga yang gak cocok. Kenapa, tak? Masa untungnya 400 ribu, gue nungguin sebulan nih, tak? Nah, naruh modal 9 juta, untungnya 400 ribu. Nungguinnya 1 bulan menjadi hasil, tapi ngabisinnya sehari. Iya nggak? Pergi sama bini, makan, ya, nonton. Sekarang nggak bisa nonton ya. Pulang makan lagi habis. Nggak ada yang bisa lebih gede apa? Ada. Kalau ini ngerasa kurang ya, sebulan 400 ribu, nggak kurang nonjok nih. Nah, ada nih yang 2 kali lipatnya. Nah, ini lumayan nih, walaupun masih kurang mungkin ya. Nah, kalau 2 kali lipat, itu harus naruh berapa? Ya, naruhnya juga 2 kali lipat. 18 juta. Ya, anak TK juga tahu, tak? Kalau mau hasilnya 2 kali lipat, naruhnya 2 kali lipat. Kalau mau hasil 3 kali lipat, ya naruhnya 3 kali lipat. Ya juga tahu gitu ya. Nah, ya itu pilihannya teman-teman. Nah, kalau modal di atas 18 juta ada nggak? Ya, kali 9, kelipatan 9 teman-teman. Berarti berapa? 27, 36. Nah, ada hal yang spesial. Kalau kita naruh di modal 45 juta, oke? Kelipatan 9 juta ya teman-teman ya. Nah, itu sebulannya hasilnya 2 jutaan teman-teman. Setahun 25 juta bagi 12 bulan ya 2 juta something. Kenapa? Karena untuk investor itu udah nggak 50% lagi kayak yang tadi. Tapi naik. Jadi berapa? Seperti teman-teman lihat, 55%. Oh, bisa gitu ya? Bisa.
Gitu. Loh, ininya sih sama, Januari sampai Desember gak ada yang berubah. 0,1% pun gak ada yang berubah. Cuma yang berubah untuk jatah kita kuenya jadi 55% sebagai investor. Oke? Wih, seru nih. Berarti kalau gue naruhnya di atas 45 juta, hasilnya juga di atas itu dong. Iyalah. Nah, berapa boleh di atas 45 juta, tak? Ngelipat 9 lagi. 45 tambah 9, 54, tambah 9 lagi 63, dan seterusnya. Nah, tapi ketika nyentuh di angka 90 juta, untuk investor naik lagi, teman-teman. Jadi 60%. Jadi berapa? 60%. Ya, ini juga ikut bertumbuh dong. Hasilnya ya around 4,5 juta sebulan. 55 bagi 12 bulan. 4,5 jutaan lah. Oke? Cocok nih sama hasilnya. Bungkus. Cocok sama modalnya, bungkus. Tapi tak ngomongin hasil 4 jutaan sih lumayan ya. Ya buat bayar cicilan barang tertentu bisa kebayar nih. Tapi nggak ada yang bisa cover biaya hidup gua apa tak? Ya berapa? Ya kalau misalnya let's say biaya hidupnya belasan juta. Ada nih. Hasil 160 juta bagi 12 bulan berapa ya? 14 juta ya? Lebih kurang sebulan. Ada nih. 13-14 juta. Wah, ini menarik nih. Harus naruh berapa, tak? Modalnya kelipatan 9 juta juga ya, teman-teman. Tapi ketika nyentuh di 225 juta, hasilnya lebih kurang segini. Lah kok bisa? Karena untuk investornya naik lagi. Enggak 60%, 70%. Nah, kebetulan paket saya di sini. Tapi naik dikit lah. Lebih dikit. Udah hampir 300 juta lah. Gitu. Karena selain jadi pasif investor, kita pun bisa aktif menjadi reseller, dapat keuntungan, putar lagi di sini gitu. Kalau cocok, kalau mau gitu. Oke ya, tapi sayang peluang sebagai sendiri nggak diambil. Oke, lanjut lagi ke produk. Ya inilah hasilnya. Di atas 225 juta modal nggak ada yang lain, tak ada. Naik lagi tuh, lipat lagi 9 juta, tambah lagi 9, tambah lagi 9, tambah lagi 9. Terus sampai di modal 450 juta, untuk investor jadi 80%. Hasilnya lebih kurang 30 jutaan. Ya, betul ya? Setahun kan 367 bagi 12 bulan, ya 30 juta sebulan lah. Oke lah, gaji seorang manajer atau GM yang bekerja di perusahaan tertentu ya. Cuma bedanya harus bekerja di sana. Kalau di sini harus kerja nggak? Enggak, teman-teman. Kenapa? Robot udah kerja buat kita. Wih, asik bener. Ala pure robot. Nah, oke ya. Oke. Nah, di atas 450 juta gimana? Tambah lagi 9. Terus tambah lagi 9. Ya, sampai di modal 900 juta untuk investor jadi 90%. Wow, asik gak? 90% nih. Paling maksimal nih. Keuntungannya berapa? Ya lebih kurang 80 juta lah. Seperti teman-teman lihat di layar ya. Layar kita sama kan? 80 juta. Gitu. Asik ya? Nah, ini adalah paket Supreme namanya ya. Nanti nama-nama paket dan jumlahnya di-share. Ini profit paling besar yang bisa didapat oleh investor, yaitu 90%. Tak, ngomong-ngomong, emang nggak ada lagi ya di atas 90%? Mau berapa? Bisa nggak buat investor 100%? 100%? Bisa. Wih, caranya gimana? Ya trading sendiri. Trading sendiri udah kalau mau untung 100%. Untung-untung sendiri, rugi-rugi sendiri, senang sendiri, sedih sendiri gitu kan. Nah, jadi ini hasil teman-teman. Nah, ini bukti 2020. 2021 gimana? Ya, mirip-mirip lah hasilnya. Gitu kan. Walaupun ya seperti inilah. Sometimes 12%, ada yang juga pernah kemarin 8%, 10%, 9%, ya seperti itu. Ada pertanyaan mengenai ini, langsung sosor aja ya. Langsung tanya aja. Kalau nggak ada, berarti saya lanjut. 1, 2, 3. Oke, nggak ada. Lanjut. Atau kalau mau malu nanya ini bisa di chat juga, bisa di chat teman-teman ya. Nanti boleh. dijawabnya di belakang ya. Nah, cuma dalam hariannya, ini ya, aku mau bahas ini dulu ya. Si robot itu punya cara kerja. Cara kerja, target kerja ya. Jadi, kayak tadi ya teman-teman, punya robot tuh kayak punya sales. Kita udah target ini, kamu sehari jual 10 barang. Nah ini target kerjanya apa? 1%. Sehari. 1% sehari. Dari modal yang kita kasih. Gitu. Dari modal yang kita kasih. Nah, kalau hari kerjanya hanya dari Senin sampai Jumat.
Artinya Sabtu Minggu robot nggak kerja, dia juga butuh weekend gitu ya. Memang pasar juga off gitu ya. Jadi kerja cuma Senin sampai Jumat. Satu minggu 5 hari, 1 bulan ada 4 minggu, berarti 1 bulan tuh 20 hari kerja. Nah, kalau 1 harinya 1%, setuju nggak teman-teman? Berarti 20 hari harusnya keuntungan sebulan berapa? 20% dong. Nah, lalu kenapa keuntungannya nggak ada yang 20% kalau teman-teman boleh lihat nih? Ada nggak yang 20% dalam sebulan? Nggak ada. Kok bisa? Tadi sehari 1%. Ya ini membuktikan bahwa kita ini memang real dagang, real trading. Maksudnya apa ya? Dalam dagang ada aja kalanya rugi, ada aja kalanya untungnya nggak sedikit gitu, nggak capai target. Nah kayak gimana tuh tak? Nah kayak gini nih, Jo. Nah kayak gini nih, ada. Nah ini nih teman-teman. Ini ada Jan tuh Januari ya, bukan jajan ya. Nah, Januari sampai Desember. Nah ini hasil harian. Kalau yang merah ini teman-teman lihat itu namanya rugi. Rugi itu loss ya kan. Uang kita ya jadi rugi, berkurang. Kalau teman-teman, Pak gue mau dong yang nggak ada ruginya. Ya cari money game mungkin. Ini real trading, maksudnya gimana? Ya ruginya pasti ada gitu, bukan pasti ada. Ya namanya dagang ya resiko rugi itu ada. Kalau teman-teman lihat Januari sampai Desember, itu nggak ada 1 bulan pun yang nggak ada merahnya. Jadi nggak ada 1 bulan pun yang nggak ada ruginya. Hanya selain rugi kan ada profit. Ya udah kita lihat aja dari tanggal 1 sampai tanggal 31 akumulasi itu hasilnya jauh lebih banyak profitnya daripada jumlah ruginya. Gitu. Yang akhirnya yang ini yang tadi teman-teman melihat. Ya, kayak ini. Gitu. Ini udah akumulasi setiap bulan ya. Terjadi rugi dan profit. Gitu. Di setiap harinya yang kita rangkum dalam bulanan di tabel ini. Nah, tapi kalau ini menjelaskan dalam harian, gitu ya. Cara bacanya gimana? Kalau yang abu-abu ini robotnya nggak kerja, bisa jadi weekend Sabtu Minggu atau hari libur dunia 17 Agustus enggak ya? Libur dunia kayak apa? Natal, tahun baru, Lebaran gitu ya. Atau robotnya lagi maintenance, ya, lagi upgrade maintenance. Oke? Lalu kalau yang putih ini, maksudnya apa tak? Tanggal 6 Januari ini contoh, robotnya capai target 1%. Tuh kan? 1%. Kalau lebih, ya paling lebih dikit lah. 1%, 1,3, 1,35 ya. 1% dan seterusnya. Kalau kuning ini maksudnya apa tak? Kalau kuning ini, profit, tapi nggak capai target. Gitu. Profit tapi nggak capai target. Ya profit gitu. Nah, di end of the month, ya tetap profit. Average ya masih di atas 10% gitu. Seperti teman-teman lihat di sini atau di yang tadi gitu ya. Nah, dan serunya teman-teman, ini kita beli robotnya nggak beli robot putus. Maksudnya apa? Kebanyakan beli robot putus nggak diurusin. Robot itu kan gini teman-teman ya. Kita install otaknya robot dari 0 sampai 10 kepintarannya. Ya gitu-gitu aja. Artinya apa? Kepintarannya itu statis gitu-gitu aja. Kalau loss tuh bukan bisa jadi bukan karena robotnya payah, tapi ada perubahan dalam dunia ini, entah politik, keuangan, ekonomi, bla bla bla, peperangan ya itu kan ngaruh. Contoh nih, Agustus. Contoh nih. Ya. Hari pertama trading loss. Hari kedua loss, hari ketiga loss. Ya kan? Hat-trick nih loss-nya. Lalu hari ke-6, ke-7 mencoba dagang profit, hari ke-8 profit, hari ke-9-nya loss lagi. 10-11 profit, hari berikutnya loss lagi, dan ini loss terbesarnya net 89 nih. Nih, rekor nih. Minus 2,51%. Sampai sekarang ya, ini loss paling gede. Nah, artinya apa? Kalau udah banyak loss kayak gini, boleh jadi kita simpulin robotnya udah nggak bisa baca kondisi pasar pada saat Agustus 2020. Akhirnya dilakukan apa? Dilakuin upgrade, otaknya ditambahin gitu, ya kan? Disuruh kuliah lagi lah, biar lebih canggih lah, gitu. Nah, ketika upgrade, ya kita nggak sebagai investor itu nggak dicas biaya, Mas Berto. Kenapa? Ini robotnya udah kita upgrade nih, jadi lebih bagus. Kalau mau ikutin robot yang lebih bagus, bayar. Kalau nggak mau bayar, berarti kecanggihan robotnya kayak dulu. Enggak gitu, gratis. Berapa kali gratis ya? Seumur hidup. Serius lu? Iya, seumur hidup. Gitu ya. Loh kok bisa tunggu to be true? Ya karena
perusahaan pun ada kepentingan, dia butuh robotnya profit agar bisa terjadi sharing profit gitu loh. Ya kan, kayak tadi tuh 90%, 10% kan ada bagian buat robot ya. Nah, separah-parah ini pun setelah udah di-upgrade, kita lihat udah minusnya hilang nggak? Ya minusnya masih terjadi, tapi nggak separah sebelumnya. Dan kondisi ini pun masih untung 7% sebulan, 4%, 6% sebulan. Oke? Next month ya udah normal lagi. Udah untung sebulan ya 12%-an, 14%-an. Oke ya? Dan kita nggak main satu broker, artinya broker kita lebih dari satu. Gitu. Oke, lanjut ya. Oke. Jam kerjanya dari jam 7 pagi, jam 10 ya. Nanti saya perbaiki jam 10 sampai jam 11 malam. Analisanya 24 jam, tapi biasanya dia open posisi atau mulai dagang di jam-jam 10 sampai jam 11 malam. Ya udah, skenario kita ya paling ini doang teman-teman. Sales kita dagang, kita kasih target 10 baju, bisa aja jam 1 siang dia telepon. Bos Berto, kenapa? Saya izin pulang ya. Wah, kamu jam 1 siang udah mau pulang. Kenapa? Sorry bos, udah capai target. Sombong. 10 barang udah laku. Ya udah, profit karena capai target gitu. Tapi bisa juga nggak jam 11 malam, kan kerja sampai jam 11 malam. Dia nelpon, Mas Berto, kenapa? Saya minta maaf nih. Loh, kamu minta kenapa? Saya gagal ngelakuin 10 barang. Ah, kamu bisa kerja nggak? Masa nggak berhasil ngelakuin 10 barang? Tapi tenang bos, kenapa? Laku 4. Sebagai pemilik untung nggak laku 4? Ya untung, tapi nggak capai target. Nah ini, profit tapi nggak capai target. Atau bisa juga jam 1 siang. Bos, kenapa? Saya mau minta maaf lagi. Kamu minta maaf mulu, kenapa? Nggak sengaja barangnya pecah. Atau saya tinggalin di mana, saya ke toilet hilang. Ya risiko usaha kan gitu. Sama, di sini pun bisa juga terjadi tidak profit karena loss dan tidak capai target. Contoh konkretnya mana? Seperti ini. Misal ya, teman-teman kasih si robot modal 5.000. Nih, $5.000 bot. Kamu coba cari untung dari $5.000 saya. Oke, si robot nyari untung 1%. Berarti berapa teman-teman? $50 ya. Oke, $50. Nah, udah dia kerja tuh. Nah, nanti meta tradernya kayak gini nih. Bagi yang beberapa kan udah jadi member nih. Kayak gini nih. Tiba-tiba aja kita nggak tahu si robotnya dagang aja open posisi ya. Nah, open posisi jam 12 siang nih, tanggal 10 bulan 13 2020. Nah, pas dia dagang untung $21. Pertanyaannya kerja lagi nggak? Kerja lagi nggak? Kerja lagi lah, orang target $50. Pas dia dagang lagi, kerja lagi ya, rugi. Kerja lagi ya? Kerja lagi. Ya dia kerja terus nih. Untung $12, untung lagi, untung lagi. Nah, ternyata jam 4:30 sore, 16.37 ya, setelah ditotalkan jumlah rugi sama jumlah profit, ternyata udah capai target $53, lebih dikit malah. Ya, dari targetnya $50. Ya berarti robotnya pulang kerja, udah nggak kerja lagi. Loh, tak kata kamu kerjanya sampai jam 11 malam. Ini baru jam 4:30, robotnya nggak kerja lagi. Uang sudah capai target kok, gitu. Jadi ya sudah selesai. Tapi ada juga kejadian kayak gini nih. Kayak gini nih, tanggal 12 bulan 10 nih, hari sebelumnya. Dagang, rugi. Dagang lagi, untung. Maaf ya, saya kecilin ya. Dagang lagi, untung. Dagang lagi, untung. Nah, 6:30 malam, dan seterusnya, dia udah nggak dagang lagi. Jadi robotnya ini, ketika dagang, dia juga harus menggunakan ilmu gitu loh. Dia lihat, analisa pasarnya aman, bagus, dia coba trading. Tapi ada kalanya kalau menurut analisa si robot, pasar ini lagi aneh, bergejolak, bisa jadi dia nggak open posisi atau nggak dagang. Kenapa? Untuk nyelamatin uangnya kita. Daripada maksain nanti jadi loss, lebih baik ya udahlah. Akhirnya di hari itu ditutup keuntungan dengan keuntungan $24. Untung nggak? Untung, tapi nggak capai target. Oke? Nah, ada juga nih. Ini bulan 10 tanggal 16 2020. Hari pertama, open posisi pertama dagang untung $24, yang berikutnya rugi. Nah, si robot ini punya manajemen risiko. Kalau sehari ketemu rugi 2 kali, mau berbarengan kayak gini atau sembarang, pokoknya udah ketemu 2 kali rugi aja, udah robotnya berhenti. Coba bayangin kalau teman-teman, kalau kita ya, gimana?
baru trading, baru dagang, untung. Wih, untung. Posting. Wih, gue untung nih. Berikutnya rugi. Kesel nggak? Kesel. Bisa jadi kesel. Masa tadi untung jadi rugi? Gue open position lagi, rugi. Ini bisa nggak kelar, teman-teman? Bisa. Buka lagi. Akhirnya ruginya banyak. Itulah yang bikin uang orang habis sehabis-habisnya. Gitu. Karena kenapa? Emosinya udah ngalahin akalnya, udah ngalahin ilmunya gitu. Ya itu ya. Ketika untung nggak puas, ketika rugi nggak ikhlas. Udah pasang terus, habis uangnya. Gitu. Nah, kalau robot beda. Kalau udah ketemu 2 kali rugi, udah robotnya udahan. Bos, kita dagang besok lagi. Hari ini stop dulu. Kenapa? Pasar lagi nggak jelas. Kok pasar nggak jelas? Lebih baik pasar nggak jelas, bos, daripada muka nggak jelas gitu kan. Nah, lebih repot itu. Nah, jadi udah hari esok. Nah, jadi udah kalau teman-teman udah naruh duit, ya paling skenario yang terjadi antara 3 ini. Antara 3 ini. Oke? Oke, tapi hasil membuktikan ya kita udah terbukti tiap bulan belum pernah gagal ngasilin profit. Ya. Jadi manajemen risikonya gimana? Jika pergerakan pasar nggak sesuai analisa, maka akan terjadi cut loss secara otomatis, ya, tanpa perlu kita terlibat secara otomatis. Mungkin kita lagi ngapain, ya kan, lagi ngobrol lagi apa, ya udah otomatis aja ya. Nah, lalu si robot juga punya bumper, apa ya, rem tangan. Nah, maksimal rugi hanya bisa minus 5%. Contoh kayak kejadian Elon Musk kemarin, ya kan, Tesla nggak bisa jadi dibeli sama Bitcoin kan, katanya sehari turun 40% tuh. 2 minggu sampai sekarang nggak tahu turunnya berapa. Nah, sebelum terjadi minus 40%, itu di minus 5% udah otomatis tuh. Udah di-cut sama dia. Jadi ya nggak bisa. Jadi uang kita sehabis-habisnya sehari itu cuma mentok minus 5%. Jadi aman, teman-teman. Kenapa? Ya sebenarnya uang yang diputerin ya batasannya cuma 5%. Gitu. Oke? Nah, ini rem tangannya. Cuma faktanya, balik lagi ke fakta. Ini faktanya. Sejak launching 2018 November sampai sekarang itu rem tangan tuh nggak pernah disentuh. Minus 5% belum pernah terjadi. Paling gede yang tadi tuh minus 2,51%, paling gede. Oke? Nah, maksimal loss apa? Ada mau nanya, lanjut? Oh enggak ya? Oke. Nah, maksimal loss ya tadi 2 kali dagang loss langsung stop. Oke, itu dari sisi tradingnya, dari sisi brokernya bagaimana nih? Broker gagal bayar kan ada tuh 0,2%. Ya kecil sih, tapi tetap broker yang dipilih pun sama SMI udah melewati skala seleksi yang luar biasa gitu. Karena kan ketika kerja sama broker, dealing juga tuh, broker minta apa, SMI minta apa. Match, deal, ya akhirnya bekerja sama. Gitu. Jadi resiko terbesar ya tetap ada pada tradernya yang udah diwakilin sama robot ya. Lalu broker kita itu nggak cuma satu, teman-teman. Nggak cuma satu. Broker kita STP, straight to processing. Kita nggak bekerja sama broker bandar. Karena kenapa? Broker bandar ini ada risiko berbahaya untuk kita ya. Kalau terjadi sesuatu. Maksudnya kalau keseringan profit itu bisa ditandain gitu. Intinya gitu, ntar saya jelasin kalau ada sesi khusus. Broker kita lebih dari satu, multi broker. Dan simbiosis kita semuanya profit. Kenapa? Ketika trader profit, ya udah otomatis yang bikin robot, si SMI juga ikut profit sebagai perusahaan pengelola robot atau developer. Brokernya itu udah pasti profit. Broker ini udah pasti nggak ada risiko. Kenapa? Kita mau untung, kita mau buntung, mau rugi maksudnya, broker tuh udah selalu profit. Kok bisa tak? Karena setiap open posisi, setiap kita buka lalu berdagang, si robot ya, itu langsung minus. Loh kok langsung minus? Dipotong komisinya si broker. Dipotong komisi si broker. Jadi kalau di ending ternyata kita profit ataupun loss, ya broker istilahnya sabodateing gitu. Karena broker ini broker calo gitu ya. Nah, dia cuma menyampaikan amanah uang kita betul-betul sampai ke pasar. Oke. Nah, ini nih. Ini nanti mungkin tak send aja ya. Ini paket-paketnya ya. Dari paket yang 9 juta, yang robotnya 1,5 juta, deponya 7,5 juta, kan 9 juta ya. Nah, ini paket paling kecil nih. Paket nasi kucing kalau saya sebutnya. Kenapa? Kalau dicobain nggak kenyang, tapi kalau dicobain enak gak? Oh, enak teman-teman, enak lah, ngapa-ngapain dapat duit ya. Nah gitu ya. Nah
kelipatan berikutnya setiap 9 juta. Itu kan sampai Supreme yang 900 juta ya. Beli e-book robot 150 juta, DP modalnya 750 juta. Ingat teman-teman ya, berlaku kelipatan. Artinya kalau beli yang 9 juta, harga robot 1,5 juta. Kalau kita ambil yang 90 juta, harga e-book robot 15 juta. Begitupun yang Supreme. Kalau saya mau dapat yang 90% nih profitnya, berarti kan injek 900 juta. Ya, e-book robotnya pun berlaku kelipatan. Berapa? 150 juta. Mantul ya. Oke. Nah, depo bisa diambil kapan saja. Contoh, kita lakukan malam ini. Malam ini udah masuk nih langsung. Bisa ambil berapa? $5.000. Wih, keren nih, Tak. $5.000 udah masuk ke MT4 gue. Udah, saking kerennya. Bisa nggak gue tarik semua? Nggak bisa. Ya kan? Karena apa? Depo nggak kita lock. Bisa diambil kapanpun. Tapi kalau diambil semua yang namanya udahan. Ya robotnya nggak bakal kerja. Nah, Tak, kalau gue mau ganggu modal gue. Tapi robotnya tetap kerja. Caranya gimana? Sisain. Paling nggak 80% lah dari modal. Biar si robot punya cukup dana untuk dagang, untuk trading. Gitu. Ya iyalah. Teman-teman suruh sales teman-teman jualan. Tapi barangnya nggak dikasih. Jadi mau jualan apaan? Gitu kan gitu ya. Nah, makanya kita sisain paling nggak 80% dari modal. Gitu. Nah, lalu ini teman-teman yang perlu diperhatikan. Jika hari ini loss, maka profit esok nggak kena bagi hasil. Nih, asik nih. Maksudnya gini. Kita ambil misalnya paket starter. Starter tuh gitu ya, yang paket nasi kucing tadi ya. Misal ya, pakai coba-coba. Kalau untung buat investor berapa? 50% kan? Nah, misal ya, balik lagi. Hari ini untung $100 hari ini. Berarti buat investor berapa? Ada yang mau interaksi? Buat investor berapa? Berarti $50. Bagi 2 ya, belas mangka ya. Hari kedua, untung lagi $100. Berarti buat investor berapa? Ya setengahnya lagi, $50. Oke? Hari ketiga teman-teman. Ternyata nggak untung $100. Rugi $100. Buat investor berapa? Ya nggak ada namanya rugi. Nah, ketika rugi, hari keempatnya, hari berikutnya, untung. Let's say untungnya $102. Berapa? $102. Untuk investor berapa? Kalau bagi 2 berarti 51 ya? Setuju? Salah teman-teman, bukan 51. Bukan 51. Nah, ketika untung $102, karena hari ketiganya rugi $100, rugi berapa? $100, maka di hari keempat untung $102, $100-nya dikasih ke investor full. Kenapa? Sebagai pertanggungjawaban robot salah analisa yang menyebabkan uang kita loss kemarin $100. Maka di hari berikutnya ditutup sama profit tanpa bagi hasil, dikasih full ke kita. Oh, jadi kalau untung $102, $100-nya dikasih ke kita full, sisa berapa? $2 kan? $2-nya ini yang dibagi. Jadi Satu. intinya kalau robotnya rugi di hari ini, dia tanggung jawab besok kalau profit dia nggak terima profitnya gitu ya, Tak Iya, ya? dia puasa. Dikasih kita ya, gila Dia sih. nggak makan profit. Dia berharap semoga profitnya bisa lebih besar daripada rugi kemarin. Baru dia dapat bagi hasil. Jadi kalau contohnya $102, ya berarti dia cuma dapat sisa $2 bagi 2, $1 doang. Gitu. Jadi gimana? Kita bisa boleh setuju atau enggak, tapi buat gue pribadi, gue bisa mempercayakan seutuhnya tanpa gue amati atau gue mandorin, gue monitor ke robot SMI ini Net89. Kenapa? Dia punya kepentingan membuat robot ini harus untung. Sebab kalau robotnya rugi, dia juga puasa 2 hari. Puasa pertama kapan? Ketika rugi. Hari ketiga ya. Puasa kedua kapan, Tak? Ketika profit di hari esoknya. Dia harus puasa ngasih profitnya full ke investor. Tuh. Jadi, gue ngeliat wah ini syariah banget nih. Untung bagi hasil, rugi juga saling berbagi resiko. Ya kan investor cuma terima jadi. Kalau untung gue terima, kalau loss ya kan gue nggak terima. Pertanggungjawaban lo apa? Kan gitu ya? Ya udah deh, sama-sama tanggung deh. Nah, cara Sinar 89 berbagi resiko adalah seperti ini. Gitu. Ya, ikut dalam resiko jika terjadi resiko. Ya, lanjut ya. Hanya bekerja di broker STP udah saya jelasin. Nah, dan legalitasnya teman-teman. Percuma ngomongin profit ya.
Jadi acuan kita punten nih, bukan profit oriented. Percuma profitnya gede, tapi di ujungnya scam. Percuma profitnya gede, tapi di ujungnya margin call, uang kita habis. Nah, jadi legalitas dulu nih yang perlu kita pertanyakan. Karena menurut gua keamanan tuh yang paling utama, ya kan? Aman dulu, aman lagi, aman terus, baru ngomongin profit. Oke? Nah, lalu perusahaan SME ini gimana legalitasnya? Beres, teman-teman. Dari SKMNK-nya beres, Kominfo nggak ada masalah. Ini perusahaan IT, teman-teman ya. Perusahaan IT yang menciptakan robot gitu lah. Perusahaan IT ya. Perizinannya kayak mungkin Grab Gojek ya. PSE, penyelenggara sistem elektronik gitu ya. Dan ini juga udah CUPL gitu ya. Ini dari Kemendak. Berarti ini dari Kemendak, Kementerian Perdagangan ya, dari negara juga. Nah, jadi kalau misalnya legalitasnya udah lengkap, secara nggak langsung ya teman-teman, berarti kan negara udah jadi verifikator yang memverifikasi ini perusahaan aman nggak, sehat nggak, baik nggak untuk masyarakat kayak gitu ya. Nah, jadi udah diwakilin. Nah, kalau terjadi apa-apa, yang tercoreng nama buruknya pertama kali ya negara. Jadi dia sudah memverifikasi ini oke kok, gitulah. Nah, itu analisa singkatnya ya. Didirikan 2017, sekarang udah luar biasa ya. Nah, berikutnya, ini karya anak bangsa. Nah, kita patut bangga ya. Ini karya anak bangsa. Karena yang bikin SMI, yang ahli robotnya, yang bikin para tradernya, ya dari Indonesia sendiri. Pemiliknya siapa? Ini Pak Andreas. Pemiliknya sebagai CEO dan owner. Sisanya adalah founder. Oke, ada Pak Erwin dari Bandung ya. 16 miliar sebulan, luar biasa dia. Nah, ini nih. Kita bisa ketemu, jumpa sama pemiliknya, sering banget dia di kantor. Kalau saya iseng, mampir ke Neo Soho, lantai 31, Pak Andres cukup sering di kantor, gitu. Kantornya pun nggak sewa, perusahaan besar tapi kantor satu sewa gitu. Wah, curiga tuh uang kemana? Perusahaan udah, kantor udah ada sampai 8 dan itu beli semua ya. Satu kantor bisa 7M, 8M ya, beda-beda. Ya, ada di Jakarta, Surabaya, Denpasar. Kalau di Jakarta nih yang sering saya kunjungin nih, kalau iseng-iseng lagi mampir, ketemu Pak Andreas. Ada di Belitung, Medan, di Bandung, ada di Bali. Banyak hotel dijual-jualin. Kemarin Net 89 beli hotel di Bali. Mungkin mau dijadiin kantor ya atau apa. Ya, dan big project-nya adalah ini. Akan dibikin tower sebanyak 9 lantai, dan tanahnya dibeli 8.000 meter cash pada saat COVID 120 miliar. Rencana pembangunan ini menghabiskan 450 miliar. Jadi kebayang nggak teman-teman? Perusahaan mungkin masih balita ya, dari 2017 sampai sekarang mungkin 4 tahun ya. Tapi perusahaan balita kayak gini, udah bisa beli kantor 8, beli tanah cash, mau bangun sampai 450 miliar. Kalau produknya nggak jalan, nggak mungkin itu. Jadi saya ngelihatnya perusahaan sehat, ya kan, harusnya kencang ya buat member, buat pengguna, atau buat praktisi yang menjalankannya, udah pasti pesundul. Gitu, seperti kawan kita yang tadi kita cerita di awal, si Reza Paten Syahrani. Oke? Oh ya, dan kantornya nggak cuma di Indonesia, ternyata sudah expand sampai Kamboja dan Malaysia. Ya, jadi pengguna kita nggak cuma di Indonesia, udah ada 20 negara luar yang beli produk karya anak bangsa ini. Jadi kalau teman-teman ada mitra, teman, kenalan di luar negeri, bisa tuh ekspor barang ini ke mereka dan mereka beli gitu. Oke, mantap. Mantap banget nih. Orang luar negeri aja udah percaya sama produk kita. Masa kita sesama warga negara sini masih belum percaya? Bro, Kan gitu ini ya? udah ini belum? Slide-nya habis ya? Kita ke pertanyaan dulu apa? Apa ada lanjutan? Oh, lanjutin aja dulu. Dikit lagi nih mungkin. Oh, itu lagi. Nanti aja bro, yang 4 keran itu nanti bukan. aja. Gue mau cerita yang ini. Oke, boleh. Oke ya. Ini gampang lah. Teman-teman sekarang udah ada googling yuk, tinggal googling PT SMI, detik.com udah keluar semua berita. Kalau mau lihat perusahaannya, teman-teman mau lihat ownernya, ketik aja Pak Andreas Andrianto, untuk profilnya keluar semua. Jadi transparan ya. Dan nah, jadi yang dijual itu apa? Tak? Yang dijual itu adalah ini. Buku elektronik, buku pembelajaran bagaimana caranya bisa bikin robot trading secara otomatis. Gitu. Nah, ini dari ebook beginner, profesional, bisa bikin ke MT4 sampai MT5. Nah,
sebenarnya yang kita beli tuh buku elektronik ini, buku pembelajaran ilmu ini, gitu. Cuma ada cumanya, beli piring dapat gelas. Yang kita incar tuh gelasnya. Kayak ini, beli e-book dapat robot secara gratis. Jadi robotnya itu sebenarnya dibeli nggak sih? Enggak, teman-teman, robotnya mah gratis. Tapi untuk dapat gelasnya harus beli piringnya. Nah, untuk dapat robotnya harus beli e-book ini, gitu. Cuma jangan salah, kalau e-book ini, satu e-book ya, itu 450 halaman. Kalau teman-teman baca, mengerti, praktekan, ya benar-benar teman-teman bisa bikin robot, software robot. Nah, saya udah tes kok. Baca 10 halaman nggak ngerti, udah. Udah biar robotnya ini kerja. Gitu. Dan itu saya baru cerita satu keran penghasilan dari 4. Ya, satu keran penghasilan dari 4. Saya baru cerita satu, yaitu yang namanya robot trading yang bekerja dari uang yang kita setor, gitu. Belum cerita yang kalau mau jadi resellernya, yaitu mungkin berikutnya. Oke, Yap. open question silakan. Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Gimana tepuk tangan? Woi. Oke, teman-teman. Oke, saya ini share screen dulu ya. Jadi Mas Adit kelihatan ya screen gue ya? Kelihatan. Jadi kan saya baru ikutan, jujur nih baru 2 hari lalu ya Mas Asta ya. Karena Iya saya betul, ini pikir, punya Mas Berto nih. jadi ini seru banget nih teman. Saya biasa trading manual. Jadi kalau buka, mungkin bagi teman yang udah pernah main forex ya, buka kayak gini ya. Jadi kita main sendiri. Nah kalau kita pakai robot itu kita buka itu udah ada angkanya. Ini bisa profit bisa minus. Nah ini kebetulan hari ini ya pas banget saya buka, ini udah $5 nih teman-teman. Jadi benar-benar menarik sih. Oke, dan ini menurut saya 2021 eranya investor robot kalau saya pikir, karena cepat atau lambat kita akan jadi investor robot juga. Karena saya di YouTube itu udah cukup banyak, dan saya beberapa kali ditawari teman-teman juga ya. Saya nggak pernah tertarik, sampai akhirnya ya saya jadi investor robot juga. Jadi mungkin teman-teman kalau hari ini juga nggak jadi investor robot, cepat atau lambat menurut saya sih nanti mungkin bulan depan 2 bulan akan jadi investor robot juga sih menurut saya ya. Nah, teman-teman, ini jadi kalau saya waktu itu ngelihatnya gini sih, kita mau passive income berapa nih teman-teman. Jadi Mas, aku kalau mau jadi investor robot gimana? Jadi mau, kalau kata Mas Reza sama Mas Asta, nah lu mau berapa dapat hasilnya? Betul. Nah ini kalau sempurna ya. Kalau sempurna itu kalau misalnya kita pilih yang 9 juta itu kan 9 juta dibagi ya, $100 1,5 itu buat beli e-booknya sama robotnya lah, ibaratnya piringnya robotnya ya. Depositnya kita 7,5, dan menariknya 7,5-nya bisa langsung ditarik ya, Asta ya. Ya, Tapi ya ngapain ditarik, orang kita kan mau duitnya mau dia suruh kerja gitu ya. betul. Nah jadi kira-kira ini pembagiannya itu 50-50. Jadi kita profit bersihnya kira-kira 2,5, profit bulan $50 kira-kira 650.000. Nah kenyataannya tadi yang 2020 yang Asta bilang itu di angka 400 ribuan ya Mas ya. Betul. Jadi gitu 400 ribuan, 650.000, dan selama 3 tahun nggak pernah minus. Gila sih teman-teman itu sih. Ya, Nah, terbukti ya. jadi teman-teman mau passive income berapa? Kalau kita lihatnya di sini, kalau mau passive income 52 juta, berarti teman-teman naruhnya 25.000 US ditambah beli mesinnya lah. Kalau saya bilang mesinnya untuk Betul. ngerjain robot uang kita biar kerja tuh kan ada mesinnya gitu, $5.000. Betul. Nah, Mas Reza, ya Om ya, Reza, itu adanya di sini nih. Jadi dia ada akun Supreme, dia jadi setiap hari itu di ini bulanan ya? Itu bulanan. Bulanan, oke. Iya, bulanan. Seharinya tuh yang Betul. $450 tuh ya. Benar-benar. Jadi Reza itu, dia kan saya tanya, bro lu udah di mana? Gua ada di sini di 117 juta. Oh ya? Cuma dia punya Supreme 23 Iya. ya kemarin. Cuma gue punya 23 ini. 23 jadi bayangin teman-teman, itu ibarat kita punya mesin ya. Kalau saya yang di video saya itu, saya punya investor tuh taruh di bisnis saya, yang kerja saya, yang dapat uang nikmati ya investor. Jadi saya sih sangat bersemangat ya sekarang, dari awalnya negatif, saya pikir wah gila juga, menarik juga ya kalau kita taruh mesinnya yang jalan, kita dapat bagi hasil lah. Oke, kita langsung ke pertanyaan ya. Jadi nanti teman-teman, bagi yang kan ada beberapa yang ngundang ya. Nanti tanya yang ngundang ya, cara untuk jadi investornya gimana gitu. Oke, mungkin kita masuk ke pertanyaan. Nah, nanti habis ini ada sesi namanya menjadi affiliate-nya. Jadi yang menarik juga, ketika kita investor, kita juga ada affiliate-nya teman-teman. Jadi saat kita jadi affiliate, kita dapat tambahan income ya. Jadi kita semacam kayak jual robotnya, jual e-booknya tuh dapat tambahan income yang gede. Jadi kalau teman-teman nanti masih mau bertahan di webinar ini, mau lihat aku mau
tahu kalau dapat affiliate bisa dapat berapa banyak sih uangnya gitu. Nanti bisa ikutan lanjut. Kalau enggak ya silahkan live, it's okay. Kalau misalnya mau jadi investor aja gitu ya. Betul, betul. Oke, Mas Adit, lanjut kali ke pertanyaan nih Mas Adit ya. Oke, ini pertanyaan pertama. Mau tanya ini robot dari PT mana ya, Net 89? Yes, betul ya, Mbak Betul, Net 89. kita ya. PT SMI. Ya, PT SMI. Nah, berikutnya ini, jaminan penarikannya seperti apa, Mas? Teknis penarikannya itu ada langkah-langkahnya lah. Ada langkah-langkahnya kalau kita pelajari, ikuti panduannya around kurang dari 1 jam ya. Saya pernah terakhir narik 3 menit cair rekening. Jadi Gitu. bisa tarik kapan aja ya? Bisa ditarik kapan aja. Sampai modal-modalnya habis juga bisa ditarik. Misalnya nggak cocok nih, atau misalnya tiba-tiba urgent butuh dana, pengen udahan, ya bisa gitu. Jadi nggak ada ruginya. Jadi coba kalau cocok, ambil profitnya. Kalau cocok, mau nambah silahkan. Tapi kalau nggak cocok gimana? Ya udah tarik modalnya full. Jadi nggak ada apa ya, buat nyoba tuh jadi ringan. Monggo lanjut. Nah ini ada minimum penarikan nggak? Minimum itu $10. Oke, $10 ya. Ya. Jadi setiap bulan profit bisa ditarik ya, Mas Asta ya? Tiap bulan saya narik tiap bulan profit sih. Bisa tarik ya. Oke, ini apa beda trading manual? Apa bedanya sama trading manual? Kan bisa diatur juga untuk kerugiannya, mohon penjelasannya. Nah, kalau trading manual kan bisa diatur juga untuk kerugiannya. Itu memang bisa diatur. Bisa diatur, cuma pertanyaannya ketika kerugiannya bisa diatur, tapi open posisinya kan harus kitanya secara manual. Open posisi, wah ini udah di sini banyak trader ahli nih. Kayak Mas Berto dan teman-teman lainnya lebih mengerti ya. Kembali lagi, kalau manual, kalau ngomongin 4 kuadran, berarti teman-teman masuk ke kuadran sebagai self-employed. Kalau trading dapat duit, kalau nggak trading nggak dapat duit. Dan jangan salah gini, pasar itu bergerak 24 jam. Setuju ya? Pasar itu bergerak 24 jam. Kira-kira manusia bisa kerja 24 jam nggak? Bisa nggak? Iya. Bisa sih, bisa. Coba deh kerja 24 jam. Bisa, cuma besokannya tipes. Si Reza itu malah nggak pernah trading sama sekali ya, manual ya? Reza masih belum ngerti sampai sekarang. Nggak ngerti trading, tapi ngasilin trading tiap bulan miliaran kan. Seru ya? Gitu. Dan kenapa kita butuh robot? Karena manusia tuh gampang baper gitu. Berantem sama pasangan, baper. Berantem sama teman, kesenggol orang di jalan, baper. Ketika baper, memaksa diri untuk dagang, untuk kerja, itu keputusannya bisa salah ambil. Kalau keputusan salah ambil, nyari untung bisa jadi rugi gitu loh. Robot kita mau maki kayak gimana, dia mah tetap aja kerja gitu. Ya, emosi yang nggak bisa di ini ya. Iya. Gitu. Kemarin gua jadinya bye terus akhirnya 5 menit hilang ya saldo ya. Dan serunya kan kemarin silaturahmi nih sama Mas Adit, sama Mas Berto, sama teman-teman. Kemarin seperti yang Mas Berto tadi tampilin, ternyata profit. Hari ini udah tutup perdagangan dari si robotnya kita, menutup untung 1% juga udah profit. Kita ini lagi ngobrol. Ada Mas Hartono, ternyata ini trader nih bro, ini jago banget nih tradingnya nih, forex nih. Nah, mantap, saya baru nggak nih. Halo Om. Lanjut Dit. Oke, kalau ngajak orang pembagian fee-nya gimana? Mungkin ini di sesi berikutnya ya. Ya betul. Sesi berikutnya. Nah, ini nih. Jadi kalau equity saya kurang, mau nggak mau saya top up dana dan beli robot lagi kah? Kalau equity kurang, maksudnya karena diambil atau mau nambah top up ya? Jadi mungkin gini, Mas Asta. Jadi lagi pada saat trading nih, kayak gue kemarin, misalnya gitu ya. Kan masuk nih rugi. Berarti kan dana kita berkurang kan, masuk rugi lagi, dananya berkurang. Nah, itu kan ada ini kan, apa namanya, ada minimum. Oh iya, paham. Ini kan tahanan dana ibaratnya istilahnya kalau masih gitu ya. Nah, jadi kalau ruginya disebabkan sama robot, nggak ada kewajiban kita untuk menambah equity-nya, nggak ada kewajiban kecuali kita ngambil depo di atas 20%. Nah, karena kalau ngambil depo di atas 20%, bukannya nggak boleh, tapi itu menyebabkan si robot nggak cukup untuk trading, sehingga robot itu jadi angus gitu loh.
Adit loss bro, tradingnya sambil nyetir sama gue itu soalnya. Kemarin pulang dari FX ya. Gila trading Iya, sambil lagi nyetir. di jalan Pagi macet, lampu merah. bye. Close dit, berhenti dulu. Itu kalau gila, beneran itu kenyataan itu apa beneran teman-teman ya. Lagi nyetir, Adit suruh berhenti dit, close dulu dit. Ini makin turun. Udah gitu bukannya sell malah buy terus. Kepencetnya salah. Iya betul. Oke, lanjut dit. Nah ini ya, jadi nggak perlu ya untuk ini ya. Bagaimana kalau setiap hari loss terus? Nah tadi mungkin itu ya. Kalau setiap hari loss terus, kalau setiap hari loss terus bagaimana? Sebenarnya kembali lagi, aku lebih suka lihat. Kadang-kadang kalau aku dijelasin sesuatu, aku suka skak teorinya. Udah deh, gue coba kasih lihat gue buktinya. Nah bukti ini yang jadi jadi parameter saya mengambil keputusan. Nah kita lihat net 89 itu bukan dia baru jalan 9 bulan, baru jalan setahun, dia udah jalan 3 tahun gitu loh. Pada saat COVID bahkan jalan dan itu perform gitu. Nah jadi pernah nggak terjadi? Ya belum pernah sih. Tapi kalau ditanya bisa nggak? Ya bisa aja gitu loh. Ya kan? Bisa nggak? Ya bisa aja. Tapi belum pernah terjadi. Nah kalau loss terus gimana? Kalau loss ya berarti kan profit kita berkurang atau saldo modal kita berkurang, betul ya? Nah tapi ada maksimal. Nggak bisa sehari kita margin call, nggak bisa. Nggak bisa sehari tiba-tiba uang kita habis gitu, nggak bisa. Karena batasan rem tangan yang dipasang itu minus 5%. Jadi nggak akan bisa lebih dari minus 5%. Gitu loh. Kalau berarti kan gini, kita harus berpikir kalau begitu bagaimana caranya uang kita habis. Betul nggak Mas Adit? Yeah. Caranya adalah setiap hari selalu rugi minus 5%. Harus berapa kali sampai habis uangnya? Berarti kan 100% dibagi 5, 20 hari kan? Ya, jadi si robot harus berhasil, ya kan? Loss selama 20 hari berturut-turut minus 5%. Tanpa kurang dari itu dan tidak ada profit di hari-hari berikutnya. Maka uang kita baru tuh bisa habis 20 hari. Cuma pertanyaannya berturut-turut gitu ya 20 hari ya. Berturut-turut. Pertanyaannya, ya kan? Masa iya kita tungguin 20 hari? Emang kita seloyal itu? Saya juga enggak. Saya tuh udah punya standar. Ketika saya taruh uang, kalau modal saya berkurang 20-30%, gue udahan. Berarti gue nilai robotnya nggak smart nih, robotnya nggak bisa nggak kerja nggak bagus nih, udahan. Gitu. Nah tapi belum pernah terjadi, malah uang saya tumbuh terus. Yang ada top up. Gitu. Di mana nambah terus biasanya ya. Iya. Nah, jadi kalau sudah transaksi 2 kali loss per hari, berarti kita tidak bisa transaksi lagi untuk mendapatkan profit di hari itu juga. Betul. Meminimalisir resiko ya. Jadi si robot tuh udah punya maksimal sampai salah loss lah. Salah jadi loss kan. Sehari kalau udah 2 kali udah stop. Gitu. Jangan diterusin. Nanti bisa keterusan kan. Bisa makin banyak lebih dari 2 kali. Itu jadi resiko di investor agar dia mengamankan. Karena baik lagi ya, orientasinya lebih ke keamanan. Jadi dia melakukan hal ini untuk ngamanin uang kita. Gitu. Karena masih ada hari esok gitu. Oke. Nah ini 2020 tiap bulan profit. Apa 2019 dan 2018 profit tiap bulan? Ya, sesuai yang tadi berarti kalau belum pernah gagal dari pertama kali launch November 2018 sampai kita bicara hari ini, itu belum pernah gagal dalam sebulan ya. Dalam sebulan menghasilkan profit untuk investor seperti kita, itu belum pernah gagal. Tapi dalam sebulan, kalau dalam harian ya ada aja yang terjadi loss, ada. Cuma jumlah loss kalau dalam sebulan kita hitung ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 31 tutup kalender bulan, itu kalau ditotalkan jumlah profit jauh lebih banyak daripada jumlah loss-nya. Tapi logikanya gini sih bro, kalau emang 2019 loss sudah pasti rame pasti di TV ini. Oh rame, pasti udah rame, pasti udah nggak bener lah perusahaannya gitu maksudnya. Dan kalau kejadiannya udah cukup banyak, contoh deh 5 hari loss terus deh, itu aduh mas WA tuh udah kayak apa tahu. Dan kalau 1-2 udah narik dana karena performa jelek, itu udah pasti rush money, ya kan? Semua udah tarik, semua tarik. Nah ini saya belum pernah lihat kejadian kayak gitu. Tapi maksud gue menariknya begini mas, ketika ini perusahaannya brokernya kita minus terus, kita bisa tarik gitu. Itu yang menarik sih menurut saya sih. Dimana-mana kan orang kalau nginvest
kalau penipuan tuh kan nggak bisa tarik gitu. Nah kalau ini kan menariknya bisa ditarik gitu. Ya, Iya itu bro ya. pertama Mas. Bisa ditarik. Ada kedua nih. Kita sebagai investor dikasih master password. Di Gokil ya. mana kalau kita akses dengan master password ini, kita bisa intervensi robot untuk stop. Oh, Ketika intervensi robot untuk stop, kan berarti kontrak selesai. Ya udah kita mau lanjutin trading manual ya juga boleh. Gitu. Jadi kalau loss sekali kita bisa matiin gitu ya robotnya ya. Cuma ada perjanjiannya. Kalau kita intervensi robot, maka kerjasama kita sama PT SMI disudahkan. Oh gitu. Oke. Jadi maksudnya ini membuktikan ini real trading dan betul, kita bisa stop anytime, quit anytime. Iya, bukan sandiwara lah ya, benar-benar real ya. Bukan sandiwara. Oke, lanjut. Cukup kali ya? Ada lagi nggak, Dit? Ini udah mulai ini kayaknya ini. Kalau gitu nanti ini aja kali, takut waktunya kelamaan, kita lanjut ke affiliate-nya dulu aja kali ya. Apa masih ada sisa-sisa, Dit? Masih banyak sih pertanyaannya. Mungkin ini ya apa? Terus robot dapat apa? Kan tidak ada commission charge yang tadi ya, yang pembagian hasil 50-50 tadi yang ini. Ya, ketika untung nggak semua buat investor, bagi-bagi kue sama robotnya. Apakah masih proses setiap bulan, ada jaminannya kah? Terus risiko terbesarnya apa? Tadi udah terjawab ya. Sudah. Lapor SPT hasil trading nggak? Kalau lapor kenanya berapa? Kalau itu ini ya, pajak penghasilan ya? Ya, karena ini dari keuntungan trading itu kita nggak kena pajak. Jadi ya kita harus lapor pajak pribadi sih. Kalau ngomongin pajak. Oke. Nah ini kalau saya masuk 9 juta terus main sehari untuk transaksi, terus besok saya mau ambil lagi dana saya, bisa dong ambil profit saya beserta deposit saya 9 juta. Mungkin ini main sehari aja. Berarti kalau bisa. Cuma kan pertama sayang kita udah keluar e-book robot, lalu ada kurs jasa money changer, dan sayang kalau kita baru ikut sebentar lalu quit gitu. Walaupun bisa ya, tapi jawabannya bisa nggak? Yang pasti bisa jawabannya. Oke. Jadi ini 9 juta itu bukan 9 jutanya di tradingin semua teman-teman ya. Jadi Betul. Dibagi 2, 9 juta itu ada 1.500.000 untuk membeli si robotnya, ibaratnya gitu ya, mesinnya. Betul. Nah yang 7,5-nya itu yang di tradingin ya. Jadi kalau jadi nggak bisa misalnya naruh 9 juta, naruh lagi 9 juta, nggak gitu ya. Jadi ada dana yang dikeluarkan untuk pembelian robot atau e-book tadi ya. Betul. Ada akad membeli teknologi. Oke. Nah ini teman-teman sebenarnya yang seru nih sesi yang berikutnya nih affiliate-nya, karena ini yang ngerubah Mas Reza uang 9 juta jadi 9 miliar gitu ya. Betul. Nah mungkin kita sesi 2 dulu kali ya teman-teman ya, karena ini seru banget nih.